dari Bapak Nur Tamami yang sudah tidak asing lagi. Ibu Pak Nur Tamami ini dulu ngajar di SMP 1, kepala SMP 1 Karakoba. Kenal nggih Bapak Ibu nggih? Nggih nganggo niki tapi di kepala ini. Mena apa anak berjaringan ya Pak Nur Tamami dulu sih kayak kue yo melu anak kowe utang kulit jutanya. Ya itulah. Alhamdulillah kami bersama teman-teman ada bicara ini sudah membekol duit 123 juta untuk saudara-saudara semuanya di Karakobar dan di Lampung. Ya, jadi tidak bisa langsung merawat sendiri, hanya menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Camat dan Ramil dan Kapolsek dipandang perlu oleh pimpinan Basnas bahwa kita harus turun, kita harus melihat yang sebenarnya ke daerah-daerah. Kemarin di Pendopo sudah diadakan se-Ekstrajanan Wonodadi dan Ekstrajanan Banjarnegara, jumlahnya 749 mustaqil. Ya, jumlah uangnya 224 juta 700 ribu rupiah. Sekarang di Karakobar ini jumlahnya 411, uangnya 123 juta 300. Terus yang di Lampung jumlahnya mustaqil 328 dan jumlah uangnya 998 juta 400 ribu rupiah. Inilah Bapak dan Ibu sekalian, kami oleh pimpinan untuk kita yang pertama ucapan barang tentu Pak Camat kami bersilaturahmi pada Pak Camat dan Ramil dan Kapolsek dan para korwil dan Bapak Kepala SMP dan pendamping untuk lebih memperjelaskan, memberikan pencerahan tentang Basnas itu sendiri. Organisasi yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, beda dengan ormas atau LSM. Jadi ini organisasi Basnas Badan Amil Zakat Nasional daerah Kabupaten Banjarnegara yang punya hak dan sah untuk memungut zakatnya Bapak Ibu yang memang sudah sampai ke badan nisabnya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sebagai orang Muslim ini punya kewajiban dan hak. Wajibnya adalah membayar zakat. Karena ada dasar-dasarnya. Di samping itu ada Impres Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2014, ada instruksi Bupati, ada lingkungan Bupati. Jadi semua masyarakat yang beragama Islam yang sudah sampai nisabnya dan ASN yang sudah sampai nisabnya itu wajib membayar zakat. Ya. Dan secara agama ini diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran ini 26 ayat yang disebut bersama antara sholat dan zakat, antara aqimus sholat wa atuz zakat, ya, laksanakan sholat dan tunaikanlah zakat. Yang tidak bersamaan adalah 6. Jadi sangat wajib bagi orang Muslim yang memang sudah sampai nisabnya untuk membayar zakat itu sendiri. Pemerintah sebetulnya pertama punya kewajiban min anwalihim sedekah, pemungutan zakat itu pada orang-orang yang sudah sampai nisabnya. Jadi kewajiban pada pemerintah dulu zamannya Umar bin Khattab itu dipaksa memang zakat. Kalau tidak bayar zakat sama dengan orang kafir, kata sahabat Umar bin Khattab. Jadi keras sekali ketika itu. Nah, di sini perlu kesadaran Bapak dan Ibu sekalian karena kewajiban. Jadi sedikit saya sampaikan, nisab itu batas minimal. Itu haulnya 1 tahun.
nisabnya 85 gram emas. Sudah kita verifikasi bakul-bakul emas 14 yang kita ini yang di Banjarnegara ini segramnya itu 500. Jadi 85 kali 500 42.500.000 setahun. Kalau setahun terlalu berat sebulan. Jadi Bapak Ibu yang sudah sampai nisabnya dapatkan gaji 3.500.000 itu mempunyai kewajiban bayar zakat 2,5%. 2,5% orang wong 1 juta kowe 20.000 nek 3.500.000 berarti 75.000 ditambah 12.500. Jadi orang abot apa nama abot apa mending sewu sing wis saya punya tanggungan di bank mana-mana lah. Tapi ini kewajiban. Ini adalah gaji kotor Bapak Ibu sekalian. Gaji kotornya Bapak Ibu dipungut harus membayar zakat 2,5% tiap bulannya. Ya, dengan pendapatan minimal 3.500.000. Makanya saya melihat P3K yang paling baru diangkat itu sudah lebih dari itu. Jadi ini kewajiban bagi Bapak Ibu sekalian. Di sini memang insya Allah dari Bapak Ibu ini yang mengumpulkan zakat ini program disampaikan. Kami di Basnas Kabupaten ini dari OPD, dari guru, dari ASN setahun ini sudah mencapai 11 miliar. 11 miliar. Sebenarnya dibagi 5 bidang. Bidang pendidik, bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kemanusiaan, bidang kesehatan, bidang dakwah. Saya biar tahu. Ini saya contohkan ekonomi. Ini bidang ekonomi. Itu 1,8 miliar. Ekonomi ada produktif, ada konsumtif. Terus pendidikan 1,1 miliar. Kesehatan 850 juta. Dakwah 1,5 miliar. Ini yang bebas kemanusiaan 4,3 miliar. Jadi jumlahnya 9.550 juta. Terus untuk hak amil ini 1,5 miliar. Hak amil ini panitia. Jadi nanti kepada Bapak Ibu ini korwil-korwil yang sudah punya UPI, UPI artinya unit pengumpul zakat, itu yang legal, yang sah, yang ada SK-nya dari Ketua Basnas Kabupaten Banjarnegara. Jadi kalau yang belum segera membuat UPJ. Saya paham, saya tahu, saya dengar juga. Saya sudah bayar 2,5 juta, tapi saya taruhkan sendiri tidak sah. Itu kalau ketahuan polisi sekel 5 tahun hukumannya. Jadi non sewu. Jadi kita harus yang legal. Bapak dan Ibu sekalian perlu kami sampaikan dari 400 sebenarnya yang akan menyampaikan di SK Perjalanan Karangkobar dan Bantul ini non sewu saya sampaikan sebagai pertanggung jawab kami. Ini SMP 1, 2, 3 Karangkobar ini sudah membuat mobilnya dan sudah menyetorkan. Malah ini yang paling banyak SMP 1 Karangkobar. Tepuk untuk SMP Karangkobar. Ini anak-anaknya berdapat 32 anak. Ini paling banyak. Dan nanti ada Pak Gendang 3 dan Pak Gendang 5. Pejawaran 1, 2, 3. SMP 1, 2, 3. Terus Bantul Sisino SMP 1 Bantul. Wanayasa 1, 2, 3, 4. Kalibening 1, 2, 3, 4. Pandanarum 1 tok. Tapi Pandanarum SMP 1 Pandanarum 33 anak.
Ini luar biasa. Jadi kami boleh apresiasi dan penghargaan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah bersama-sama Basnas mengumpulkan dana untuk dikumpulkan di Basnas dan akan ditasalurkan, akan dikembalikan. 70% itu dikembalikan dalam bentuk kegiatan. Jadi kegiatan ini adalah termasuk kegiatan ekonomi produktif. Ini kalau yang masyarakat ada barbershop, ada las baja, pijat tunanetra, terus ada laundry, menjahit, batik, sertifikat tanah alam. Terus kita memberdayakan. Karena tujuan Basnas itu apa? Ingin mensejahterakan masyarakat dan mengentas kemiskinan. Iya, kita malu, kita umat Islam yang terbesar, tapi kemiskinannya juga terbesar. Jadi kalau Bapak Ibu bayar zakat, insya Allah akan dikembalikan. Ya, tidak akan sekali Basnas kabupaten akan dikembalikan dalam bentuk kegiatan, baik ekonomi produktif maupun ekonomi konsumtif. Yang konsumtif termasuk ada beasiswa perguruan tinggi, ada beasiswa SLTP, SLTA, ada bantuan pendidikan SSD, terus dari kami ini dengan Pak Aji, Pak Pertama ini setiap hari itu saya itu orang pasar dan ini iya, tapi kami pengen ya membaca nggak apalah yang boleh berperan anak yang berjawi yang anak ini juga eselon 2 ini bersama kita. Pak Budi adalah guru kepala TN 1. Jadi kita ini bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian juga nanti kita akan berboko dana zakatnya dari SK Bejanan Kabupaten SK Bejanan Batur dan akan dikembalikan dalam bentuk ekonomi produktif dan ekonomi konsumtif. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian kami sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan kami di sini ini akan membawa kemanfaatan keberkahan itu nanti pandangan adik-adik, anak-anak dan ibu saya nanti yang biasanya itu dikumpulkan di pendopo, tapi dihitung-hitung dengan tidak belanja jelas saya titik. Jadi yang lakukan kali ini penjawaran ini nggak nutup nanti kalau kerja negara ini ke Arab Barat tak bisa lihat naik kerumah, naik mikro ini sudah dengan biaya bagi banyak negara. Jadi kami mencoba pola dari NKM dan Batur. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari kedua Bapak Ibu yang kami hormati. Selanjutnya sambutan oleh Bapak Camat. Yang terhormat Bapak Camat Kambobar, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi ighfir li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu
Sehingga kita dihormatkan kami pun Ketua Basnas Nabuh Ketua Haji Budi Ubud Serobongan Melaksanakan rencana tepat beliau dan mulai sudah palingan dua dan menghormati Bapak Sekandar Haji Budi Haji Ahmad Haji Aziz Haji Ramani Betul RT langsung catat yang saya hormati rekan-rekan kelompok bincang kata perubahan kadang-kadang tapi sampai petang di kegiatan dan Pak Kapolsek Polres Cahyo, terima kasih. Yang saya hormati Kepala PT Dindikpora di 2 Kabupaten Kecamatan Kabupaten Batur dan Maragobar di Kecamatan Batur, Jawara, Pagentan, Kalibudi, Pandanarung, Wanayasa, dan Maragobar satu jiwa dan lengkap. Dan yang hadir ini silakan kami terima kasih dari Sekolah yang saya banggakan seluruh pendamping siswa-siswi calon penerima mustahik calon pendidikan yang jumlahnya insya Allah kawan atas sekolah tersebut dengan materipun jumlah 123 juta serta hadirin semua yang tidak bisa sebut satu-satu, terutama kepala sekolah SMP di 1 Karangkobar yang telah menyiapkan tempat dan berampe mudah-mudahan dari amal dan amal bagi beliau Pak Kepala Sekolah beserta jajarannya di SMP di 1 Karangkobar. Kita sampai memberikan bantuan untuk beliau cepat kita menghubungi. Selawat salam kita kepada Muhammad. Bapak Ibu yang hormati, sudah siang, bukan nanti malah dikira apa lupa pidato. Karena memang banyak kesempatan pada selama ini nantinya dan lupa pidato. Siapnya, mereka ada 5 salah ya, kedua depannya ada lupa pidato, lupa katanya. Bapak Ibu yang hormati, kami terima kasih kepada Basnas bahwa hari ini kegiatan pengetahuan kepada mustahik jumlah 411. Maka kami pesan pada Bapak Ibu yang insya Allah telah memenuhi dan menjadi mohon dan kesadarannya 2,5% dari hak palinan yang digunakan dikumpulkan dan diserahkan kepada Basnas di masing-masing unit. Dan alhamdulillah Karangkobar telah berjalan dengan baik walaupun belum maksimal. Manajer konsultasi mekanisme penarikannya agar di luar SN karena setahu kami Basnas hanya mengelola bisa memberikan kewajibannya sebagai penjaki. Maka pengelola dan al-fatoroh dan al-fatoroh ayat nomor 3 sholat tawaf kata dirikanlah sholat dan bayar
yang justru Pak Taman ini karena betul ini kalau Bapak kan guru pulau ini ada kewajiban sesuai dengan Al-Quran Al-Baqarah 3. Jadi kami yang bisa mendorong izin Bapak Ibu yang sudah punya kewajiban monggo untuk dikumpulkan, disetorkan kepada ibu-ibunya yang nanti akan diteruskan pada Basnas Kabupaten Banten. Tadi pendistribusiannya sudah diatur kurang lebih 10 baik produktif maupun non produktif. Alhamdulillah hari ini akan disalurkan ekonomi non produktif di bidang pendidikan. Yang terakhir pada calon mustahik ini, mohon adik-adik nanti jangan langsung diberikan pulsa. Saya tadi teman-teman bosan pulsa berikan untuk bidang pendidikan biar pastinya minimal mulai nah amanahnya itu ini untuk pendidikan pendidikan dia beri buku berita mohon izin bersama ini dari Narkoba saya sering hadir di sekolah tanpa bulan dalam rangka mengisi anak-anak SD yang tidak melanjutkan sekolah. Dan alhamdulillah kami sudah terfasilitasi di Narkoba baik yang seperti 5 tahun saya datangi rumahnya kenapa alhamdulillah saya berkonsultasi dengan berbagai badan kami langsung hadir di rumah-rumah penduduk dan minta data dari sekolah masing-masing. Sehingga depan kita luput atau penjelasan terhadap pola koordinasi kami dengan bahasa di bidang pendidikan. Karena cara global pusat tingkat belum tahun ini barangkali itu Bapak Ibu yang menghormati, saya mohon pangapunten bilih ingin kula matur kirang menangani penggalih panjenengan wonten kabupaten wonten panjenengan dari perwakilan kecamatan di Presiden Batur dan Kabupaten mengakhiri gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Camat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya penjelasan teknis tentang unit pengumpul zakat. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kapolres Haji Budianto MPD. Yang terhormat Bapak Haji Budianto MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati Camat Kecamatan Karangkobar
yang dalam hal ini hadir secara pribadi, terima kasih, menggambarkan bahwa struktur pemerintahan dari kabupaten di mana yang memberikan amanat kepada kami Basnas Kabupaten Banjarnegara gayung bersambut dengan pemerintahan di daerah. Terima kasih Bapak Camat yang sungguh akan mendorong dan membangkitkan semangat khususnya para ASN di Kecamatan Karangkobar untuk bisa memenuhi kewajiban pembayaran zakatnya lewat Basnas Kabupaten Banjarnegara. Yang kami hormati segenap Bapak Binsam atau yang mewakili hadir secara lengkap. Mudah-mudahan ini pun menjadi satu kekuatan dari kehadiran Basnas di Kecamatan Karangkobar. Yang kami hormati Kepala SMP Negeri 1 Karangkobar yang sungguh kami secara pribadi baru pernah masuk wilayah SMP Negeri 1 ini dan ternyata ada petilasannya dari pendahulu kita Bapak Haji Nur Tamami. Mudah-mudahan kehadiran Pak Nur Tamami ini menjadi komunikasi yang lebih efektif karena beliau Pak Nur Tamami juga termasuk pengurus Basnas Kabupaten Banjarnegara. Yang kami hormati Korwil untuk khususnya Kecamatan Karangkobar. Demikian pula Korwil di Kecamatan Ekskawedanan, bukan Ekskaristenan ya, Ekskawedanan Batur, Ekskawedanan Karangkobar yang hadir pada pertemuan yang berbahagia ini. Kami hormati rekan-rekan pimpinan Basnas yang bersilaturahmi pada saat ini. Demikian pula para kepala sekolah atau guru pendamping yang mendampingi anak-anak hadir pada pagi hari ini. Anak-anakku yang saya cintai, yang saya hormati, hadirin hadirat, sungguh merupakan satu kebahagiaan yang tidak bisa terpisahkan dari perasaan hati yang paling dalam pada pagi hari ini. Kita dipertemukan bersilaturahim dalam rangka melaksanakan sebagian dari kegiatan Basnas Kabupaten Banjarnegara, yaitu salah satu kegiatan pertama sarufan dana zakat di bidang pendidikan berupa bantuan pendidikan bagi para siswa SD maupun SMP, sebagaimana tadi telah disampaikan secara rinci oleh pimpinan Basnas Bapak Israhmat. Kami mendapat amanat untuk sekedar mengingatkan terkait dengan keberadaan Basnas. Karena sementara ini ada sebagian masyarakat yang masih belum paham siapa itu Basnas, bahkan kadang-kadang rancu dengan Basarnas ya, karena kehadiran Basarnas ini lebih langsung ke akar rumput kehadirannya.
Sementara Basnas Kabupaten melalui UPZ. Oleh karena itu, sekedar kami sampaikan pokok Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 bahwa dinyatakan Basnas itu merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Jadi Basnas itu merupakan lembaga pemerintah seperti lembaga pemerintahan yang lain, hanya bedanya adalah non-struktural. Jadi pertanggungjawabannya langsung kepada Presiden dan dalam hal ini Menteri Agama. Pada amil zakat nasional, Basnas itu kehadirannya adalah untuk melaksanakan pengelolaan zakat. Pemerintah membentuk Basnas. Jadi Basnas dibentuk oleh pemerintah. Basnas merupakan lembaga pemerintah yang mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden dan Menteri Agama itu. Adapun tugas dan fungsi Basnas adalah meliputi perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dan pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Jadi di dalam Basnas ini sangat banyak kegiatan-kegiatan yang harus direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi serta dilaporkan terkait dengan pengelolaan zakat, di mana menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 2011 ini, pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Zakat bukan baru ada 2011, zakat sejak zaman Nabi. Pada waktu itu syariat agama sudah memerintahkan dan sudah dilaksanakan. Hanya keterkaitan supaya pengelolaan zakat ini bisa lebih efektif dan efisien, maka pemerintah dalam hal ini membentuk lembaga yang namanya Badan Amil Zakat Nasional, sehingga meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Ini perlu kita ketahui bahwa masyarakat kita ini masih ada sebagian yang kategori miskin. Dalam hal kesejahteraan masyarakat ini, maka harus berupaya terpenuhi kebutuhan pokoknya, juga kebutuhan pendidikan, kesehatan dan pekerjaan serta ketatan ibadahnya. Ini di dalam tugas-tugas di Basnas. Dalam pelaksanaan ini, Basnas tidak asal bekerja, tapi harus ada landasan melaksanakan agama Islam dan harus amanah serta mampu menumbuhkan kemanfaatan, bersikap adil, ada kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Jadi dalam hal ini kita harus benar-benar berupaya melaksanakan berdasarkan undang-undang dari pemerintah, sekaligus berdasarkan syariat agama sebagaimana tadi sudah tersampaikan sebelumnya, sehingga Basnas senantiasa akan berjalan di atas aturan syariah dan perundang-undangan yang ada untuk menuntaskan kemiskinan dan memodernisasi kesenjangan di masyarakat. Jadi saya hormati, itu gambaran sekilas siapa itu Basnas, dan kemudian tadi juga sudah disebut-sebut UPZ. UPZ adalah merupakan satu
kesatuan organisasi yang dibentuk oleh Basnas untuk membantu pengumpulan zakat. Jadi setiap OPD, setiap instansi ini harus dibentuk UPZ, unit pengumpul zakat. Oleh karena itu, bagi sekolah-sekolah yang belum ada UPZ-nya, ini harus segera membentuk kepengurusan UPZ, karena undang-undang menyatakan bahwa tatkala ada seseorang atau sekelompok orang yang kemudian melaksanakan aktivitas terkait pengumpulan maupun penanggulangan zakat tanpa ada landasan hukumnya, maka dianggap tidak sah. Oleh karena itu, bagi Kowirjam maupun bagi sekolah negeri yang belum ada UPZ segera membentuk UPZ. Nanti atau pada hari ini pula kami dari Basnas sudah menyiapkan belangko untuk usulan pembentukan UPZ. Ini nanti bisa bagi sekolah atau Korwilcam yang belum ada UPZ-nya nanti bisa berhubungan dengan kami untuk bagaimana tata laksana UPZ itu. Jadi UPZ tugasnya mengumpulkan, mendata, kemudian menyetorkan kepada Basnas. Demikian pula Basnas menerima, kemudian membagi sesuai dengan program yang tadi telah disampaikan. Beberapa asnaf dan bidang disampaikan kepada masing-masing UPZ, kembali kepada UPZ. Ini alur daripada pembayaran zakat. Kemudian pada pagi hari ini akan dibagikan sejumlah 411 siswa. Secara teknis nanti akan dibagi 3 kelompok. Kelompok yang pertama Pak Aziz nanti yang akan terpanggil dengan Pak Aziz. Kelompok kedua dengan Ibu Nuning sebelah saya, dan kelompok ketiga dengan Mbak Tutut. Ya. Jadi itu nanti akan dibagi 3 kelompok supaya bisa segera terselesaikan dengan cara masing-masing siswa menandatangani daftar penerimaan, langsung akan diberikan bantuan uangnya. Untuk itu setelah acara ini selesai, dimohon semuanya bersabar menunggu urut panggilan untuk penerimaan bantuan pada siang hari ini. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan dipahami dan sekaligus untuk bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Demikian, kurang maaf, mudah-mudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknis dari Bapak Dr. Hadi Budianto MPD. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyerahan bantuan dana zakat Basnas Kabupaten Banjarnegara. Dalam hal ini, dalam penyerahannya akan diserahkan secara simbolis. Nanti akan diwakilkan oleh 5 siswa dari 5 sekolahan. Berikut akan kami sampaikan untuk 5 siswa tersebut untuk maju ke depan. Atas nama Ananda Jeja Rizkianti dari SMP Negeri 1 Karanggobar. Silakan maju ke depan. Atas nama Ananda Sakila Amelia Fausta dari SD Negeri 1 Karanggobar.
Atas nama Jeffrey Bakti Irawan dari SMP Negeri 2 Pakentan. Silakan yang sudah tersangkuti maju ke depan. Ayo yang tadi sudah dipanggil, sini depan nggak apa-apa untuk menerima secara simbolis. Biar nanti acaranya jadi cepat. Berikutnya Ananda Saskia Fitri dari SMP Negeri 1 Pejawaran. Berikutnya Ananda Hamdan Muhair dari SD Negeri 1 Purwodadi. Deca Rizkyandri, kemudian Syakila Amelia Fausta, Jeffrey Bakti Irawan, kemudian Saskia Fitri, kemudian Hamdan Muhair. Silakan. Dapat dua ya. Yang dua. Yang satu Deca mana Deca? Deca Rediasti. Oh ini maju. Nanti kok kamu naik lagi loh, Bro. Kalau tidak. Artinya lagi kakak ini. Sakila yang mana? Sakila. Dari SD Negeri 1 Karangkobar. Sakila. SD 1 Karangkobar. Terlalu tinggi. Nah, untuk kepada Bapak Camat Karangkobar disilakan untuk memberikan bantuan simbolis kepada Deca Rizkyandri. Kemudian kepada Bapak Haji Israhmat Yahya untuk memberikan secara simbolis kepada Sakila Amelia Fausta. Kemudian kepada Bapak Haji Budianto MPD untuk menyerahkan kepada Jeffrey Bakti Irawan dari SMP Negeri 2 Pakentan. Berikutnya kepada Bapak Korwil Cam Karangkobar, silakan untuk memberikan kepada Ananda Saskia Fitri dari SMP Negeri 1 Pejawaran. Berikutnya kepada Bapak dari Korwil Cam Kali Bening disilakan untuk memberikan secara simbolis kepada Hamdan Muhair dari SD Negeri 1 Purwodadi. Silakan untuk semuanya berfoto bersama. Terima kasih kepada
Adik-adik silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Demikian tadi penyerahan secara simbolis oleh adik-adik yang menerima bantuan basar. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya yaitu penutup. Marilah acara pembahasan dana zakat Basnas Kabupaten Banjarnegara untuk siswa tidak mampu kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Mohon maaf kalau ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk wawancara. Ini karena kebetulan ada informasi banyak kegiatan, maka pada Bapak Camat dan dari Perpustakaan, terima kasih Bapak-bapak dari Korwil matur nuwun tidak sedang mengurangi rasa nyamannya hidup, tapi daripada terganggu nanti bisa bisa begitu yang depan nanti akan diisi dengan pembagian. Bagi yang belum dipanggil jangan